Halo guys, jumpa lagi di kanal YouTube saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari BX, bagian kedua dari BX yang video saya sebelumnya. Kalau teman-teman yang belum nonton, kalau bisa nonton dulu di part satunya, karena itu bercerita terkait dengan BX, ya skandal penipuan di pertambangan emas. Itu sudah saya buat di video sebelumnya di part pertama, dan yang di part 2 kali ini saya akan mencoba mengkorelasikan, menghubungkan dengan data-data geologi yang saya punya. Apakah hipotesa adanya jebakan emas itu akan terbukti atau tidak, ya cek di part 2 ini ya. Oke. Sebelum itu guys, saya mau mencoba, ini ditulis juga di dalam bukunya Pak Bondan ini, yang mencoba menambahkan bahwa pemodelan geologi yang ada di Busang itu guys dibuat oleh orang yang jenius dan sangat pakar dengan keahlian ya sudah pengalaman lah di emas ini guys. Jadi sudah yang buat itu sudah merupakan senior atau udah expert lah di bidang emas, geologi emas. Karena di state oleh Pak Kusumadinata di tulisannya Pak Bondan. Pak Bondan juga men-state kata-kata dari Pak Profesor Kusumadinata yang yaitu ahli geologi lah di geologi TB. Beliau bilang bahkan CIA, Central Intelligence of America pun saya kira akan sulit melakukan fraud kaliber ini, kata Kusumadinata. Pemimpin pelakunya pastilah seorang ahli geologi profesional yang sangat berpengalaman dalam bidang penambangan emas, bahkan seorang jenius dengan pikiran kriminal yang ulung. Ini tentulah dikatakannya berdasarkan asumsi bahwa BREX menjalani prosedur yang wajar dilakukan dalam setiap aktivitas eksplorasi. Ya, itu kira-kira guys. Karena kita tahu ya guys ya, dalam eksplorasi emas itu banyak ada sampel-sampel yang berkaitan dan akan merujuk pada suatu pemodelan geologi guys. Geologi emas itu, jebakan emas itu. Dan itu sudah diskenariokan oleh Michael Guzman sebelumnya ya guys ya, yang sudah saya mention di part 1. Mungkin teman-teman yang belum nonton itu harus teman-teman tonton sebelumnya, dan ada video dari rekomendasi saya ada itu untuk melihat bekas dari BREX ini yang ada di Busang, Kalimantan Timur. Mungkin itu aja guys teman-teman. Kita lanjut di sharing-sharing terkait dengan bagaimana emas itu dibentuk ya guys ya, terjadi di suatu jebakan gitu lah, di suatu geologi ya, di geologi. Oke guys, gitu aja guys ya, check it out guys videonya. Saya mention guys ya, saya coba mention terkait dengan diagram mamar ya tadi guys ya. Jadi memang yang dimaksud dari Guzman itu adalah diagram mamar itu adalah suatu kayak tubuh gunung api gitu guys, tubuh gunung api yang sudah tua guys. Jadi sudah tua itu memiliki kawah yang luas gitu guys, kawah yang luas. Ini ini ada kawah itu, kawah itu lebih kecil ya guys, jadi itu lebih besar gitu guys. Kira-kira untuk ukuran ya guys ya, untuk ukuran, correct if I am wrong. Ini dia, seperti inilah bentuk diagrama yang dituliskan oleh Guzman. Oke, terus ini ya, ini emas itu terbentuk di fan struktur guys. Jadi ada kekar
dia ada itu apanya ya, seperti reaksi kimia dengan dinding sekitar dan air gitu guys, kira-kira gitu guys. Jadi dia apa ya, emas itu apa, mineralisasinya itu mengikuti jalur-jalur apa nih guys, rekah-rekahan gitulah ya kira-kira. Nah, ini fine struktur, ini urat-urat dari strukturnya guys. Jadi ketika di sini dinamakan residual pressure guys, masih di sini ya, masih di atas ini. Dan ketika udah bergerak ke agak tengah ya, ke alluvial pressure, dan ketika sudah sampai sini disebut terrace pressure, dan lanjut ke stream pressure. Ini yang apa ya, yang saksi hidup yang di videonya Marcel tadi dapatkan. Nah, dan ini yang dimasukkan ke dalam sampel pengeborannya Brex guys, dan itu tercium dari Freeport ya guys ya. Oke, ini adalah apa ya, coba saya zoom lagi. Ini ya, ini apanya ya, kayak pressure itu terbentuknya di mana aja gitu. Kalau di sungai-sungai itu guys ya, biasanya ada di ini guys, ada di, kalau ini batu keras dia bisa ada di gundukan ini, ngumpul di sini lah kira-kira gitu guys ya, terendapkan di sini. Ini ada lombok lubang batu, dia ada di sini. Pressure. Kalau ini ada sungai Meliuk, dia biasanya ada di sini. Sini kan air ya guys ya, air yang oke. Ini ya, ini kalau ada sungai dari sana dia pressure-nya lebih ke pinggir gitu. Ini ya, ini pressure-nya di sini kira-kira gitu sih guys. Udah sampai laut nih kan. Oke ya, ini ya 4 ya, ini 4 guys. Jadi ketika gunung api itu guys, gunung api sudah mengalami apa ya, penuaan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kita ini kalau misalnya di eksplorasi emas gitu guys, nah itu jangan berpikir ketika gunungnya masih sweat 17 ya itu menghasilkan emas, yang enggak guys ya. Jadi yang dicari itu adalah gunung-gunung tua guys. Jadi gunung-gunung nggak kayak Gunung Merapi, kalau teman-teman tahu yang kayak di Jogja yang lagi mengeluarkan apa ya, erupsi gitu guys ya, mengeluarkan magma dan ya piroklasik lah, batuan piroklasik ya. Itu umurnya masih muda guys. Kalau di umur geologi ya guys ya, masih ya orang-orang SMA lah guys, anak-anak SMA. Tapi ketika kita eksplorasi emas, itu gunungnya itu gunung-gunung tua guys. Jadi gunung-gunung yang sudah mulai terkikis ininya guys. Ini mulai kikis, ini udah nggak ada lagi nih guys, sudah nggak ada lagi. Nah, sampai ke dia 4 diatrema. Sini diatrema. Nah, ini yang tersingkap gitu. Kira-kira gitu guys. Nah, sampai ke sini. Jadi disinilah akan adanya mineralisasinya itu guys. Kira-kira gitu guys, gambaran sederhananya ya guys ya. Oke, lanjut. Ya, ini karakteristik dari epitherma guys. Ini ya, ini sulfida rendah, dan ini high sulfida guys ya. Ini lebih ke posisi tektoniknya. Ini stopwalk, ini urat-urat ya guys ya. Ini Black Sea. Ini subduction kayak posisi tektonik biasa di kolitok tektonik apa, biasa di Pulau Jawa itu guys. Ada yang di selatan itu subduction. Ini tabrak collision ya, ini collision dan ini rift. Oke, ini teksturnya dan ini asosiasi mineralnya. Lanjut ya guys ya. Contoh endapannya ada di Pongkor guys, di Jawa Barat ya guys ya, Antam. Oke, ini beberapa catatan guys umurnya. Ini di Pongkor itu Miocene, Pleistocene apa ya? Oke, lanjut. Ya, ini penampang ideal epithermal. Ini ya, ini dia guys.
kita bisa lihat guys ya, ada manifestasi dari gunung api guys ya. Ada hot spring sini guys, sebagai penutup. Jadi ketika itu ada, nah ini ya kayak inilah hebatnya, kayak air panasnya lah gitu. Karena kan untuk melakukan mineralisasinya itu kan harus ada meteorik, kayak meteorik itu guys. Jadi dia ya mungkin mengalami apanya ya, pembentukan dari emas-emas yang ekonomis kira-kira gitu guys. Ini kalsedon ya. Dan untuk guys mineral ini guys, mineral apanya ya, pengisinya lah ya guys ya, pengisinya. Kalau ini mineral ininya, intinya lah kira-kira gitu guys. Ini argilik, ini propiliti, ini ada clay ya, ini udah bentuknya udah ini guys, ini udah ada clay semua nih guys, karena kan ada ini kan, ada terobosan dari magma kan guys. Jadi kan batuan yang diterobos itu pasti akan mengalami alterasi gitu lah, lap gitu guys. Kira-kira gitu guys ya. Ini basement, boiling. Oke, ini legend ya, ini legendanya bisa. Oke, lanjut. Ini oleh Buchanan ya, 1981. Oke, lanjut ya. Ini dia. Ini beberapa contoh dari alterasi, evolusi endapan epithermal yang high sulfida ya guys ya, dari alterasi ke ore deposit. Oke, kita lihat nih banyak alterasinya, mineralisasinya terbentuk guys. Ya, ini bahannya. Kita lanjut ke ini epithermal sulfida rendah. Nah, ini yang ada di Busang itu guys, yang dimodelkan oleh Gusman. Namun sulfida rendah sulfida tinggi ya. Itu yang ini belum saya baca ini sih. Oke guys, kira-kira gitu. Lanjut, ini jenis-jenis pengisinya. Ini yang tadi di kayak urat-urat kayak bentuk-bentuknya lah gitu guys ya. Bentuk apanya itu kayak gimana. Ini masih fine, urat besar ini ya. Mungkin masih ada di dalam ini geothermal kompleksi ya, ini ring pot gitu ya. Oke, plasman pengisian ulang lagi guys. Nah, oke, lanjut kita ke ini secara komplit ya guys ya. Jadi kalau di mineralisasi nih guys, tidak hanya epithermal juga guys. Epithermal tuh maksudnya ke dangkal guys. Jadi kalau teman-teman mungkin ini kelihatan lah guys ya, teman-teman ya. Saya coba aja nih dari internet nih, kemudian bisa menggambarkan secara umum ya. Ketika high sulfida diathermalnya itu, epithermal itu masih dangkal guys. Itu mungkin sekitar 300 meter apa ya guys ya, karena itulah ya. Ini high sulfida, ini low sulfida. Oke, ini high sulfida, ini epithermal ya guys ya, masih pengaruh-pengaruh dari meteorik lah, air meteorik. Ada lagi yang lebih besar lagi, yaitu adalah porfiri guys. Jadi lebih dalam lagi, dan dia lebih urat mungkin tahu sendiri guys ya, mineralisasi mungkin lebih tinggi lagi lah di ini ya. Nah, katanya pada ore body-nya aja gede kayak gini. Inilah ya, bisa dibayangkan kira-kira. Dan ini ada sekarang. Nah, ini sekarang ini deposit yang ada di Freeport nih guys. Ini asosiasinya dengan batu gamping. Ya, apalagi ketemu batu gamping guys ya. Wah, ini magma ketemu batu gamping, banyak rongga-rongganya, mineralisasi banyak di dalam itu guys. Kira-kira gitu guys. Ini gambaran umumnya lah ya guys ya. Oke, lanjut ke
Ya, ini masih ini ya guys ya, ini kristalisasi. Ya, ini permukaan. Ya, ini yang tadi yang saya sebutkan tadi guys. Ini epithermal ya, dari thermal kan dari yang tadi kan masih derajatnya 100-200 derajat Celcius guys. Ini posisinya di sini nih. Suhunya di sini lah kira-kira guys ya, mesothermal atau thermal. Dan ini yang menyebabkan perubahan di dinding sini guys, kiri-kiri di sini. Jadi dia membentuk ya atrasi gitu guys ya, ada yang berubah jadi clay kayak gitu, kaolin kayak gitu, itu ya, cirinya lah gitu guys. Nanti bisa di apa kayak bisa di identifikasi guys, ini wah ini masuk thermal nih, masuk thermal nih ya, kira-kira gitu guys. Ini kontak otomatis ya, kira-kira gitu guys ya. Oke, ini yang tadi saya coba ini guys, coba tadi kan sampai 2, berapa ton tadi guys, 2,6 apa ya gram per ton guys. Dan ini mengindikasikan bahwa itu paling tinggi 1 gram per ton, dan itu ada di tipe batunya Black Chalcedon guys. Dan itu paling tinggi loh guys. Tapi yang tadi ada 2,6 gram apa ya, 2,5 gram. Dan itu kayaknya laporan dari Hendrik Guzman ya bisa didebatkan lah kalau misalnya untuk zaman sekarang ya. Zaman dulu belum tahu, karena mereka tutup gitu guys ya. Oke, ini Pak Wayan nih dari Geologi UGM, ini slide-nya beliau. Saya coba sharing sedikit ya guys ya, kadarnya. Oke, ini lanjut ya, ini tipe fluidanya guys. Ya ini temperatur memang dominan sekali guys ya, ada yang temperatur rendah dan temperatur tinggi guys. Jadi ketika sama kayak kita apa ya guys ya, Pak Wayan pernah ini sebenarnya gitu, dia bilang kayak teman-teman cuci tangan kan. Cuci tangan tuh kalau misalnya kena tanah apa ya, kayak ini ya, nyuci itu kan lebih nyuci baju bekas lah ya, apa ya dan gampangnya nyuci baju bekas, otomatis kan kita pakai air panas guys untuk nyuci baju itu kan ya, nyuci baju kotor lah ibaratnya. Kalau misalnya air panas atau deterjennya pun akan menyebabkan itu panas guys, sehingga kotoran itu akan terpisah gitu guys. Nah, kira-kira gitu guys, semakin tinggi dia semakin ya mineralisasinya semakin bagus gitu, kira-kira gitu guys. Tapi tidak menutup kemungkinan ya rendah juga ya dulunya bisa panas kan, bisa tinggi, tapi waktu ditemukan mungkin bisa waktu itu rendah, kira-kira gitu guys. Ya ini masih sama ya, ini masih sama ya. Ya ini penampilan, ini sekarang nih, ini porfiri ya, ini kan sama ya guys ya. Oke, lanjut nih sulfida tinggi. Oke, diatrema ya, ini sama ya, sebenarnya diatrema ini sekarang ini yang ada di Freeport. Kalau teman-teman ini di sini nih sekarang itu. Oke, lanjut kita ke ya, ini geologi lembar muara Ancalong guys. Jadi saya mencoba lagi, saya mencoba mengambil apa ya, korelasi lah guys ya dengan peta geologi yang ada. Ini saya masuk ke sini, layarnya adalah Busang guys, Busang. Nah, ini daerah Busang di sini guys ya. Artinya ini dekat dengan Longhom, Marawahau, dekat ini lah ya guys ya. Sini. Mungkin di gunung-gunung ini tinggi.
Oke, ya yang saya ini kan di daerah sini guys. Pusang itu ada di daerah sini lah ya, daerah sini. Pusang. Oke, kita bisanya lah ya, bisa di copy lah ya, bisa dimengerti guys ya. Dan informasinya apa aja guys yang ada di sana itu, ini warna ya, mungkin ini warna merah, dan itu bancuh talent ya guys ya. Itu terdiri bancuh talent kulinjau, itu terdiri dari batuan alik asal atau tetap asal yang terdiri dari atas tramefik, batu sabak, rinjang, split, batu gamping. Oke. Ya, ini menurut peta geologi ya guys ya, peta geologi Lembar Muara Ancalong, Kalimantan. Ya, ini terima kasih juga saya buat Bu Atma Winata atau Bapak ya, Batman dan Baharudin yang telah membuat peta geologi ini, sehingga kita dapat belajar guys, terkait dengan geologinya gitu guys, informasinya. Terus ini ada batuan terobosan Antan. Nah, ini mungkin yang disebut sebagai apanya ya, detremanya mungkin guys ya. Ada basa berupa retas dan sumbat, artinya menerobos formasi yang lebih tua dan diduga berumur Oligomiosen. Oke, yang sebanding dengan batuan Sintang dan Sintang. Oke, ya, ini yang kita bisa lihat yang di sini guys ya, yang ini guys, yang nongol-nongolnya kelihatan guys ya. Nah, ini nih yang nongol-nongolnya Toma, tulisan Toma ini gitu guys, kira-kira gitu guys. Nah, itu ya, ini kan Toma, terus tadi Bancung ya guys ya. Wah, kemudian lebih tua lagi tuh Jura, batuan Toma datang. Ini ada formasi talent, itu adalah batu sabak, rinjang, batu pasir, mali, batu sabak, merah, luruskan, rinjang, kelabu. Ini masih ini ya guys ya, kalau dilihat dari dari formasi talent ini merupakan formasi yang metamorf gitu ya guys ya, masih ya ada P dan T nya lah ya, pressure dan ini ya temperaturnya guys ya. Nah, ada rijang di sini guys, ada rijang, ini kan indikasinya kan dari ini guys, dari apa, dari batuan dasar laut nih guys, rijang ini guys. Jadi dia terapa ya, tertekan gitu guys, sehingga dia tersingkap ke atas itu dan ke permukaan, kira-kira gitu guys. Dan ini ada batuan gunung api Metulang. Ini yang JKT ini, yang ini ya guys ya, yang ini, yang TMK ini, yang TMKM ini ada di sini guys. Ini udah minggir sih, atau apa, tapi dia ada trema ini guys, lava aglomerat, presi lahar, basa, diorit, dolerit, andesit, porfiri, andesit ya. Ini mungkin oke. Ini mungkin suatu gunung api ya guys ya. Apakah ini yang dimaksud, apa yang didetailin oleh dari Dikusma? Sorry guys, karena ini kita bisa lihat nih guys ya, ada simbol ini, simbol gunung api nih guys ya, kayak ada dia ke gunung api itu kayak ini guys, ada radian gitu guys, yang dia itu mengerucut gitu guys. Nah, ini ada gunung apakah di sini? Bisa jadi ya, itu kan sebuah hipotesis kan, mana letak yang dimaksud oleh Gusman itu, kayak gitu guys. Oke, ini
Nah ini apanya ya, umur ini umurnya tua sekali guys, tua sekali. Yang jaketnya ungu tadi guys, yang merah. Ini ada Toma, TMQM yang tadi, yang gunung api itu ada di sini guys. Ya masih apa ya, masih Sweet 17 guys, masih 17 Agustus ABG lah. Kalau yang Yosen udah inilah, udah umur 20-an lah kira-kira. Kalau ini udah bapak-bapak, kalau ini udah bapak sama sepuh ini, Jura ini udah tua itu, kreatif zaman kapur guys, singkap ini di sini. Oke, kira-kira gitu guys ya dari geologi regionalnya. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah peta dari SDM kalau nggak salah ini, tapi saya nggak tahu nih detailnya apa. Ya ini dia dari apa, yang emas-emas yang ada di saya crop hanya yang di Kalimantan aja ya guys ya, ada di sini sih Sulawesi. Ya ini kira-kira guys, kira-kira lokasi Busang kita ada di sini guys. Sini ada kan, sini. Oke, mungkin ini kalian ini dimention sama yang saksi hidup yang di videonya Marcel ini, kalian ini. Nah, dia katanya pernah di sini juga nih. Mungkin di kalian itu ya, kan yang Busang itu ada di sini. Gitu. Kalau ini lumayan lah, ya masuknya. Nah, kalian itu masuk ke apa itu, masuk ke nggak ada ininya ya, masih ini ya sih, masih ya laterit dan sedimen sih guys, ya laterit dan sedimen. Jadi yang dapatnya masih, kalau dilihat di sini guys ya, lihat di sini nih, dari apanya dia masih bulat, dia masih laterit sedimen, jadi dia placer, jadi didulang juga di kalian itu sifatnya guys. Ya kira-kira gitu guys. Lanjut ya guys, di oke. Apa ini, sorry ini sorry ini atau ini legendanya laterit apa sedimen, hitam-hitam semua, apa sedimen semua atau laterit semua. Nah kira-kira gitu guys ya. Kita lanjut guys, ini ini apakah ini, apa ini plaster tapi nggak, kok nggak ada ininya legendanya. Ini boleh ya lateritnya nih. Oke, kita lanjut guys ya. Ya kira-kira itu guys, ini yang di dekat dari apa, dekat dari Busang itu ada penambangan kalian guys, kalian dan Muyuk, kira-kira gini guys. Tapi kan yang di Busang itu kira-kira ada di sini nih, sini. Di situ. Tapi kan di sini tidak ada disebutkan kan, adanya Longlai ada di sini. Kira-kira gitu guys. Oke, lanjut ke ya, ini dia guys, ini saya dapat di Momi Minerba. Kita bisa lihat guys ya, ini saya coba masukkan kata Busang guys, ini Busang, ini ada lokasi Busangnya ada di sini guys, dan ternyata di Busang itu di sinilah ya, di sini. Mungkin yang dimaksud apa, yang di kan yang lebih ke gunung ya guys ya, mungkin ada di sekitar ini gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya di sini ini semua izin usaha pertambangan semua guys, pertambangan batu bara maksudnya.
nggak ada yang namanya emas di situ kan. Kira-kira gitu guys, ya sekitarnya ya itu bara semua ini. Bara semua guys. Ini busang ya, saya coba di ini apa sih, mau minerba apa ya, jadi itu udah publik ya guys, udah publis apa untuk konsumsi apa ya, udah bisa dibuka publik lah ya websitenya kan. Oke lanjut. Ya ini guys untuk pedomannya guys, untuk pelaporan kita bisa lihat guys ini adalah hasil eksplorasi yang tadi yang apa yang Gusman itu lakukan ya guys ya. Jadi dia eksplorasi dulu. Kalau di sekarang sumber daya SNI udah ada membuat ya yang 2011 itu ada namanya sumber daya mineral resource, dan ada yang cadangan mineral guys. Yang terkira terbukti, kalau ini ada yang sumber daya mineral resource, ada tereka, tertunjuk, terukur gitu, kira-kira gitu guys. Ini ada 3 kan. Oke ya, ini udah ada guys SNI-nya. Jadi ketika laporan itu, oh ini laporannya apa nih, laporan awal, oh ini eksplorasi, berarti ini masih awal banget nih, masih ketika sudah dapat cadangannya berarti kan lebih naik ya tingkatannya. Jadi kira-kira gitu guys. Jadi ya itu ada yang tereka, tertunjuk, dan terukur. Nah, dia sampai terukur itu sumber daya. Tapi kalau cadangan itu bisa terkira, terbukti. Nah, ini kalau udah diambil gitu guys, kira-kira gitu. Dan yang udah terbukti kan. Ya kayak ini contoh ini, tapi ini dalam bentuk ini guys ya, dalam bentuk komoditi batu bara guys ya, kira-kira ini ada yang low kalori, medium kalori, high kalori gitu, kira-kira quality. Nah dia ada yang namanya hipotesis itu yang awal gitu guys, misalnya hipotesa kan ini, kalau ini infrared tereka, indikator, tertunjuk, terukur, itu baru cadangannya, kira-kira gitu guys. Ini contoh yang untuk batu bara guys ya. Kalau saya yang untuk pasien saya belum ini, tapi yang bersama sih kayak gini. Oke, tapi dia pakai gram ya, ini ton, nggak 1 ton emas. Duh, langsung kaya ya. Oke guys, jadi untuk pembuat laporan guys yang kayak Gusman itu, tapi sekarang di Indonesia sudah ada guys, namanya dia kalau guys teman-teman searching ini KCMI ini sudah ada orang-orang yang kompeten person di Indonesia yang bisa membuat laporan-laporan itulah guys, kira-kira. Jadi ketika ketemu laporan batu bara, laporan emas, itu tahapannya apa aja, misalnya masih eksplorasi, nah ini ada nih guys, sudah ada yang terdaftar. Jadi dan ini diakui oleh badan ini ya guys ya, Badan Bursa Efek Indonesia guys, kalau di Indonesia ya, udah di BI, udah disetujui oleh BI guys, orang-orang ini guys. Ini ada namanya di sini, saya tutupin guys ya, takut saya menyalahi atau apa gitu guys ya. Kayak gitu, ini nomor ininya CPI, IAG, nah, kayak gitu guys. Ini ada ini kategorinya nih guys, dia ada bisa pelaporan hasil eksplorasi, dia PSB, berarti dia PSB sampai sini aja gitu. Dia ini enggak ada yang orang 3 dengan penilaian gitu. Ada gitu. Jadi ini kalau yang di kategorinya itu apa kategorinya, mau semuanya apa laporan hasil eksplorasi, itu ada semuanya. Itu untuk select komoditinya ada, mau batu bara, emas, nikel, semua ada komoditinya ya. Teman-teman bisa cek di KCMI aja kalau misalnya butuh butuh lihat-lihat gitu kan. Oke, itu slide klien saya guys. Udah lama juga saya ini guys, 1 jam, saya bagi 2 aja ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di
di konten saya kali ini. Dan buku ini sangat bagus teman-teman untuk teman-teman baca, dan tulisannya juga sangat bagus menggambarkan situasi, kondisi, keadaan itu terjadi. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini, guys. Mungkin ada teman-teman yang komen, bisa komen di kalau ada pertanyaan atau apa bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, guys, like, komen, dan tombol notifikasi yang diklik, guys, biar kalau ada update video apa aja saya bisa infoin ke kalian, guys. Oke, kira-kira gitu, guys, ya. Sampai jumpa, guys. Enjoy.